Balik kepada ayat yang Allah sampaikan, Malikin Nas, jenenge raja. Kita sebagai hamba hanya ngikut aturan dari Sang Paduka. Kalau Allah takdirkan kita sebagai orang yang melarat, orang yang tidak punya, ya wis sabar saja. Ini berarti Allah lebih tahu tentang nasib kita di dunia. Kalau kita miskin dan kita sabar atas kemiskinan itu, tetap berusaha, tapi ternyata tidak kaya-kaya juga. Yaitu surah An-Nas, yang kalau urutannya bukan dilihat dari urutan surat yang pertama kali diturunkan, tetapi ini menjadi urutan surat yang paling bawah dari Al-Quran yang kita baca, yang jumlah surat ada di dalam Al-Quran semuanya ada 114. Maka untuk memudahkan kita dalam menghafal urutan surat, ya kita ambil dari yang paling bawah, yaitu 114, baru nanti naik ke 113 dan seterusnya. Kemudian surat An-Nas ini golongan surat yang Allah turunkan di kota Mekah, karena memang Al-Quran itu hanya diturunkan di dua tempat, yaitu di Mekah dan di Madinah. Fase Mekah itu adalah fase di mana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kaum kafir Quraisy pada waktu itu untuk berhijrah dari penyembahan Taghut kepada penyembahan Allah wahdah, ingin menjauhkan dari praktek-praktek kesyirikan, yang pada akhirnya datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mensucikan bagaimana cara manusia beribadah terhadap Rabb-nya. Maka ciri itu ada yang juga kita dapati pada surah An-Nas. Karena ciri dari surah An-Nas ini adalah surat yang mengajarkan tentang bagaimana manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jumlah ayat yang ada di dalam surah An-Nas itu ada berapa, Pak? Ada berapa ayat? Ngitung dulu. Ada 6, ya. Jumlah surah An-Nas, jumlah ayat di dalam surah An-Nas itu ada 6. Ya. Baik. Surah An-Nas ini masuk kategori surat Muawwidzatain. Surat apa, Pak? Muawwidzatain, yaitu surat yang diawali dengan Qul a'udzu. Dan ini nanti terkoneksi dengan surah yang datang di atasnya, yaitu di urutan yang ke-113, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa dikatakan surah Muawwidzatain? Karena surat inilah yang pertama digunakan dan yang kedua dianjurkan. Digunakan oleh siapa? Digunakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari gangguan setan. Setan itu bisa berawal ataupun berasal dari jin dan juga bisa berasal dari manusia. Ini bisa kita lihat dari hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang beliau sampaikan? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau Rasul, idza awa ila firashihi, apabila beliau akan tidur, jama'a kaffaihi, maka beliau mengumpulkan dua telapak tangannya, jama'a kaffaihi, wa nafasa fihima, lalu kemudian beliau tiupkan kedua telapak tangan beliau, wa qara'a qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, yaitu sebelum tidur beliau membaca 3 surat. Yang pertama Al-Ikhlas, baru berikutnya surah Muawwidzatain, atau mudahnya surah Trikul. Ya, karena memang 3 surat ini diawali dari kul semuanya. Setelah itu
masahabihima, lalu kemudian beliau mengusapkan seluruh tubuh beliau dengan menggunakan tangan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Ya, yang bisa dijangkau dengan menggunakan dua tangan beliau, itu yang beliau lakukan. Yabda bi ra'sihi, dimulai dari kepala beliau. Ya, yabda bi ra'sihi wa wajhihi, dan yang kedua adalah wajahnya. Dan yang ketiga, wama aqbala min jasadihi, dan bagian depan dari jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaf'alu dzalika thalathan. Dan beliau melakukan itu, artinya beliau mengusapkan bacaan dari 3 surat yang tadi sudah disampaikan, yaitu mulai dari kepala, kemudian wajah, kemudian bagian badan depan yang diajarkan oleh Rasul, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Bacanya sekali, tetapi mengusapkannya 3 kali. Ya, jadi anggapan itu yang kita dapati sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ya, Sunan Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi dengan Imam An-Nasai. Inilah yang kemudian menjadikan sunnah yang bisa juga dikerjakan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi yang kita sampaikan di awal, ini yang dilakukan dan juga ini yang dianjurkan. Jadi jangan tinggalkan kebiasaan baik yang sudah biasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Jadi memang kenapa anjuran sebelum tidur itu apa, Pak? Berwudu. Ya, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan bersih. Setelah itu baru baca surah ya yang tadi dibacakan, mulai dari Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Setelah itu baru tidur dengan sebagai konsep sunnah juga. Bagaimana tidur itu? Tidur miring, bagaimana lambung sebelah kanan itu diletakkan di bawah. Ini sunnah. Baik. Dan di dalamnya, artinya di dalam surah ini adalah surah yang mengajarkan tentang bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh hamba Allah untuk memohon perlindungan dari musuh-musuh. Ya, musuh manusia itu adalah syaitan. Yaitu syaitan, iblis, dan bala tentaranya dari jin dan manusia, di mana mereka itu adalah para makhluk Allah yaghwunan nasa, yang berupaya untuk menyesatkan manusia bi anwa'il waswasati wal ighwa, yaitu dengan berbagai macam waswas. Waswas itu berarti bisikan-bisikan, keraguan-keraguan yang terus-menerus dihembuskan. Maka untuk menepis dan menjauhkan dari was-was dari iblis dan bala tentaranya, memohon kepada Allah dengan membaca 2 surah ini adalah perkara yang sudah sesuai dengan aturan. Ya, jadi baca saja, karena memang Al-Quran yang Allah turunkan juga sebagai rahmah, dan ini sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah yang diberikan kepada mereka orang-orang yang beriman kepadanya. Kemudian garis besarnya nanti surah An-Nas ini ditutup dengan muawwidzatain wa badi'un bil Fatihah. Itu ditutup bagaimana caranya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian wa budi'a bil Fatihati, lalu kemudian dibuka dengan surah Al-Fatihah yang dulu pernah kita pelajari, liyajma'a baina husnil bud'i. Kenapa diawali dengan Al-Fatihah lalu ditutup dengan An-Nas misal? Ini untuk mengumpulkan di antara 2 perkara, yaitu bagus permulaan dan juga bagus penutupan. Jadi kalau jenengan perhatikan bagaimana awal dan akhir, diawali dengan baca Fatihah kan di awal Pak, lalu dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus kemudian Al
Maidah, Al-An'am, terus sampai diakhiri dengan An-Nas. Maka diawali dengan Fatihah sebagai pembuka yang baik, lalu ditutup dengan surah An-Nas yang juga ini dikatakan sebagai penutup yang baik. Inilah yang menjadi jawaban mungkin ya. Kalau memang ada sebuah pertanyaan, kenapa diawali dengan Fatihah lalu diakhiri dengan An-Nas? Dan yang mengurutkannya juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ingin beliau sampaikan kepada kita sebagai umatnya, ketika kita membaca Al-Quran sebagai kalamullah, simbol yang pertama sebagai simbol kebaikan yaitu diawali dari Al-Fatihah, maka simbol kebaikan berikutnya juga ditutup dengan An-Nas. Ini yang kemudian kita dapati dari tafsir Ali As-Sabuni dalam kitab beliau Safwatu At-Tafasir. Baik, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, kita mulai untuk mengkaji. Mudah-mudahan waktu yang kita miliki cukup untuk menyelesaikan tafsir dari surah An-Nas. Pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Kata qul ini artinya perintah. Perintah, Pak, diambil dari kata kerja qala yaqulu qul la taqul, yang artinya berucap. Maka kata qul ini adalah kata kerja perintah yang Allah sampaikan, Allah tujukan kepada seseorang. Karena memang Al-Quran secara umum diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jika ada wajhul khitab, wajhul khitab berarti kata perintah yang ditujukan kepada kamu gitu. Khitab itu berarti orang kedua yang diajak ngobrol, tidak lain tidak bukan adalah seluruhnya itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hamba-hambaku, kata Allah, bertanya kepada dirimu, mu itu tidak lain bukan ke kita loh, Pak, tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kaidah usul fikih itu dikatakan demikian. Walaupun ayat-ayat di dalam Al-Quran ditujukan secara khusus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi pemaknaan dan pengamalannya bersifat umum. Maka ini yang disebut dengan lafzun khasun yuradu bihil am. Lafadznya khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi pemaknaan lafadz yang kita baca itu umum. Siapapun boleh mengamalkannya, siapapun boleh melaksanakannya. Siapa mereka? Manusia. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an diturunkan untuk seluruh manusia. Hakikatnya itu, Pak. Al-Quran ini ditujukan untuk ngatur alur kehidupan manusia. Siapakah manusia itu? Mereka yang beriman kepada Allah. Maka begitu mereka sudah diikat dengan imannya kepada Allah, maka mengikuti seluruh aturan-aturan yang dibuat olehnya. Maka muncullah Al-Quran sebagai dusturuna, sebagai pegangan hidup bagi seorang Muslim. Orang yang jauh dari Al-Quran maka menjauhkan diri dari konsep hidup yang sesungguhnya. Ini yang kemudian kita dapati. Kul itu diartikan katakan wahai Muhammad. A'udzu yang artinya saya mohon perlindungan. Itu diambil dari kata adza ya'udz yang artinya memohon perlindungan. Maka katakan wahai Muhammad, aku berlindung. Kepada siapa? Birabbin nas, yaitu kepada Tuhan manusia. Jadi kata Rabbun itu makna arti yang sesungguhnya adalah pemilik. Maka kemarin yang kita pelajari dari ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu diartikan Tuhan semesta alam. Nah, kata Tuhan makna secara bahasa itu diartikan pemilik. Artinya segala puji bagi Allah, pemilik seluruh alam. Alam manusia, alam malaikat, alam jin, alam hayawan,
alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, alam benda hidup, benda mati, semuanya yang memiliki hanya satu, yaitu Allah. Itu namanya alamin. Jadi alam itu kan berarti sesuatu yang ditempati oleh makhluk Allah. Seperti ini alam dunia yang ditempati oleh makhluk Allah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Di langit ada alam yang kemudian disebut dengan alamul malakut, misal alamnya malaikat. Dan itu tidak ada kuasa bagi manusia untuk menembus alam itu karena ada batasan-batasan yang Allah berikan sehingga kita tidak bisa melihat mereka. Inilah yang disebut dengan alam. Ya, birabbin nas yang diartikan sebagai Tuhan manusia. Siapakah Tuhan manusia? Khaliqin nas, yang menciptakan mereka, wa murabbihim, dan yang mengatur mereka, wa mudabbiru syu'unihim, dan yang ngatur alur kehidupan mereka. Allah lah yang menghidupkan manusia, Allah pula yang mengadakan mereka dari yang tidak ada menjadi ada, dan yang dari ada menjadi tidak ada, lalu kemudian menjadi ada lagi. Maka Allah katakan di dalam surah Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Juz yang ke-21, Pak. Allah yang telah menjadikan dirimu, Allah yang memberikan rezeki kepada dirimu, Allah yang telah menghidupkan dirimu, dan Allah yang telah mematikan dirimu. Terus kemudian Allah menantang di ayat itu, hal min syurakaikum man yaf'alu dzalik. Apakah ada orang di antara yang kemudian kamu jadikan sebagai sekutu mampu menjadikan seperti yang aku lakukan? Maka jawabannya tidak ada. Maka taghut yang disembah oleh manusia itu sanggup nggak melakukan seperti yang Allah lakukan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan dan meniadakan, yang menciptakan, yang mengatur alur rezekinya, dan ternyata tak ada yang mampu. Maka sebetulnya manusia yang nyembah makhluk, manusia yang nyembah taghut itu jane, kalau dalam logika orang-orang berakal itu serah mudeng, Mbak. Bagaimana ada makhluk nyembah makhluk? Kan sesuatu yang bias. Kita ini sebagai orang yang mendapatkan hidayah Allah itu diberikan pemahaman dengan akal yang sehat bahwa ini sesuatu yang kontradiktif. Bagaimana ada makhluk nyembah makhluk, yang ada itu makhluk nyembah Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan mintalah perlindungan kepada Allah Tuhan manusia. Siapakah Tuhan manusia itu? Yaitu Allah. Siapakah Allah? Yang menciptakan dan mematikan, yang memberikan rezeki, dan semua perkara diatur oleh Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tafsir dari ayat yang pertama ini, para ulama tafsir mengatakan kata anas yang disandarkan ada pada kata Rabb. Ya, Pak. Birob bin nas. Allah tidak menyebutkan dengan menggunakan kata yang lain, Pak. Misal birobbil makhluqat, Tuhan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Tetapi secara eksplisit Allah menyebutkan di antara banyak makhluk itu hanya satu yang disebut, yaitu Anas. Sinten Mbak Anas niku? Menungso, kita. Kata Anas itu bentuk jamak dari al-insan. Kalau al-insan itu satu, tapi begitu ada kata Anas itu artinya manusia banyak. Mulai dari zaman Mbah Adam sampai akhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan semua itu adalah Allah. Entah guys, Pak. Kenapa penyebutan ada kata manusia? An-nas di ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin nas. Nanti disebutkan pada ayat berikutnya, malikin nas. Yang ketiga, ilahin nas. Jadi kata An-nas disebutkan secara beruntun oleh Allah. Maka para ulama tafsir mentafsirkan begini. Penyebutan khusus kata manusia di sini adalah tasrifan wa takriman lahum, untuk memuliakan manusia itu sendiri. Bagaimana cara Allah memuliakannya, Pak? Pripun, Pak? Jadi makhluk yang tidak pandai berterima kasih itu manusia.
Allah sudah ciptakan, Allah sudah muliakan, Allah sudah berikan rezeki, tetapi tidak mau menyembah kepada yang memberi rezeki. Iki wis angkat tangan wis. Ya, sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana Allah yang memberikan segalanya dalam hidup, tapi ternyata ditinggalkan. Malah nyembah karo liyane. Malah menyembah kepada makhluk. Walaupun ini soal keyakinan. Memang keyakinan itu ya hanya memunculkan dua. Nek rasalah ya benar, Pak. Berbeda dengan asumsi. Kalau asumsi itu masih 50-50 karena berdiri di atas dzon, yaitu prasangka seseorang. Tapi ini berbicara tentang keyakinan. Maka kenapa keyakinan itu ada tingkatannya? Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, baru yang tertinggi itu adalah hakul yakin. Dan kita sudah ada pada tahapan itu tiga-tiganya. Ada info yang datang kepada kita, Tuhan kita hanya Allah. Bagaimana kita melihat Allah, yaitu dengan apa yang Allah ciptakan yang ada di bumi dan di langit sudah cukup untuk menghantarkan pemahaman bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu bagaimana? Setelah itu baru sampai kepada keyakinan untuk menyembah ya juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara Allah memuliakan manusia? Pertama, sakhkhara lahum ma fil kaun. Allah menundukkan segala sesuatu apa yang ada di dunia, yang ada di alam. Binatang-binatang yang halal untuk kita konsumsi itu Allah tundukkan. Sapi, kerbau, kambing, ayam, dan semua binatang-binatang yang bisa kita makan itu sudah Allah tundukkan. Kalau Allah tidak menundukkan itu, Pak, tidak mungkin mereka akan tunduk terhadap apa yang kita inginkan. Bagaimana sapi, kerbau yang kemudian akhirnya diperbantukan oleh para petani untuk membajak sawah mereka. Itu kalau Allah tidak tundukkan, nggak mau, Pak. Moh. Maka bahasanya mahmoh terus. Moh. Kalau udah capek kan moh. Moh itu artinya tidak mau. Dia tahu juga bahasa manusia, khususnya orang Jawa. Nah, kenapa sapi itu bilangnya aslinya ya moh tenan. Maka dia itu, Pak, kalau bisa ngomong, kalau bukan karena perintah dari Allah sebagai Tuhanku, maka aku nggak akan patuh kepada perintahmu, wahai manusia. Ini hanya gara-gara aku nurut karo perintah Sang Gusti. Maka dengan adanya kambing yang dikorbankan, sapi yang dikorbankan, itu memang sudah Allah tundukkan. Lalu kemudian binatang-binatang yang ada di laut, itu Allah tundukkan. Maka kenapa para nelayan Allah berikan kemudahan? Asal golek pasti ketemu. Walaupun kadang jumlahnya banyak, kadang tidak. Itu soal rezeki. Tetapi begitu mereka mencari, ya ketemu. Kalau Allah tidak tundukkan, tidak mau, Pak, dijaring. Allah kasih akal kepada mereka. Oke, ini jaring, ojo mlebu, gitu. Itu kalau dikasih akal. Kan Allah nggak kasih akal kepada makhluk-makhluk yang Allah tundukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi baik di darat maupun di laut maupun di udara, itu semuanya Allah tundukkan, Pak. Itu cara bagaimana Allah memuliakan manusia. Yang kedua, wa amattahum bil aqli wal ilmi. Lalu Allah anugerahkan dua hal, ilmu dan akal. Itu juga cara bagaimana Allah memuliakan manusia. Wa asjada lahumul malaikah. Lalu Allah menjadikan para malaikat sujud kepada manusia, yaitu kepada Mbah Adam. Fahum afdalul makhluqat alal itlaq. Maka secara mutlak manusia dikatakan sebagai seutama-utamanya makhluk. Lah kalau sudah dikatakan bahwa manusia itu adalah manusia yang paling mulia di antara Allah, ya di antara makhluk Allah itu ya dijaga. Dijaga agar kemuliaan itu tidak jatuh menjadi perkara yang hina-dina di hadapan Allah sebab karena menyalahi aturan. Maka di dalam surah Al-An'am Allah katakan bahwa memang ada manusia yang pendengarannya tak mampu untuk dimanfaatkan, penglihatannya tak mampu untuk digunakan. Maka saat ketika mata tak mampu melihat, telinga tak mampu mendengar ayat-ayat Allah, balhum kal an'ami balhum adall.
Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang. Itu saat ketika mereka sudah Allah muliakan tapi tak mampu menjaga kemuliaan itu dengan cara beriman. Maka manusia bisa jadi lebih hina, bisa juga lebih mulia. Dengan apa? Dengan iman. Kepada siapa? Ya tentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ayat pertama, perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan kepada Allah, Tuhan manusia. Kemudian yang kedua, Malikin Nas. Malik itu diartikan apa, Pak? Raja. Raja manusia gitu nggih. Ini memang ketika kita komparasi, membandingkan antara kata Maliki Yaumiddin dengan Malikin Nas. Itu seru, Pak. Dalam ilmu bahasa itu dijelaskan perbedaan mendasar makna antara Malik dengan Malik gitu. Kalau di ayat yang ada di dalam Al-Fatihah dipanjangkan apa dipendekkan? Dipanjangkan. Walaupun kalau dipendekin boleh enggak? Boleh. Boleh. Jadi ada dua riwayat yang sahih yang datang kepada kita, kalau ada imam yang memendekkan bacaan Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin juga tidak salah. Ngeten nggih? Supaya tidak salah persepsi di antara jamaah lalu nuduh imam yang tidak. Ulang sholat begitu. Mundur semua ngulang. Apa? Imam tidak memanjangkan bacaan Maliki Yaumiddin karena yang terbiasa memanjangkannya. Maka ini ada dua qiraah, Pak. Kalau yang Maliki Yaumiddin itu menurut bacaan qiraatus sab'ah. Ya, seperti yang dibaca oleh kita. Ngikuti bacaan dari Asim dan yang lainnya. Sementara yang qiraatul asyrah, yang imam 10 itu membacanya dengan dipendekkan Maliki Yaumiddin, dan itu juga berdasarkan dengan riwayat mutawatir. Saya pernah dengar ada imam yang memendekkan bacaannya. Ya juga saya tidak protes karena memang beliau membaca dengan riwayat yang kedua, Maliki Yaumiddin. Nah, tetapi ini berbeda dengan surah An-Nas, yaitu pada ayat yang kedua. Malikin Nas itu ya jangan dipanjangkan Malikin Nas kan gitu. Jadi pada ayat yang ada pada surah Al-Fatihah boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan, tetapi pada ayat yang ada di surah An-Nas tidak boleh dipanjangkan. Kalau ini dipendekin, maka kalau ada imam yang manjangin bacaannya, ini berarti tidak pernah dibaca oleh para imam. Berarti imam bacaan Al-Asyrah sekalipun tidak pernah membaca Malikin Nas. Lalu baik, apa arti di antara keduanya? Kalau Malik tadi yang seperti jenengan utarakan itu diartikan raja. Ya, Malik itu diartikan raja. Maka di sini dikatakan Malik ataupun Malik sih sebetulnya mengandung makna yang hampir sama dan tidak kontradiktif. Artinya tidak berlawanan dan saling menguatkan. Sementara kata Malik yang ada pada Al-Fatihah itu diartikan pemilik. Jadi Malik itu diartikan sahib, yang artinya pemilik, yaitu pemilik hari kiamat. Kan gitu ya, dulu kita bahas itu. Karena kata Malik ternyata ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu Rabbil Alamin. Maka kenapa dibaca Maliki bukan Maliku? Ngerti nggih? Paham ya, Pak? Karena kata Maliki Yaumiddin itu masih mengikuti kepada kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kata Robbinya itu kan dibaca majrur, dibaca kasroh. Maka pada ayat berikutnya juga menggunakan huruf yang sama diharokati kasroh. Rabbil Alamin Maliki Yaumiddin. Padahal kalau ini tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya, dia wajib dibaca rofa, dibaca dhammah, Maliku Yaumiddin. Tapi kenapa dibaca Maliki Yaumiddin? Karena masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya bahwa Allah pemilik seluruh alam, dialah yang memiliki kiamat. Jadi yang menentukan hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara secara khusus kata Malik yang ada pada ayat yang kedua ini diartikan raja manusia. Apa itu? Diartikan bahwa Allah memiliki seluruh makhluk
milkan taman syamilan kamilan, bahwa Allah yang merajai secara komprehensif, Allah yang menghukumi mereka. Menghukum itu dalam artian memberikan apa yang perlu untuk Allah berikan. Hukum-hukum yang perlu diterapkan Allah yang buat, Pak, yang disebut dengan syariat. Jadi yang buat aturan kehidupan, rule itu siapa? Allah. Karena Allah dikatakan sebagai malikin nas. Rajane menungso niku Allah. Maka Allah yang punya aturan sebagaimana raja yang punya aturan untuk seluruh rakyatnya. Lah kita ini kan makhluk, Pak. Maka dengan ayat yang kita baca pada malam hari ini, malikin nas, yo mestinya sing jenenge menungso. Yang namanya manusia itu mesti harus ikut aturan dari Allah sebagai raja, diraja. Jadi kata raja diraja itu kan memang sudah tidak ada lagi raja di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat malikin nas itu mengandung makna bahwa Allah raja di atas raja yang mencakup segala hal. Tidak ada perkara yang tidak Allah kuasai dari apa yang Allah akan perintahkan kepada makhluknya. Allah menghukumi kepada manusia. Sebagaimana juga Allah memberikan dobit, aturan-aturan baku dari amal perbuatan yang dilakukannya. Kebaikan, maka Allah akan berikan reward, penghargaan. Keburukan pun Allah akan berikan punishment, hukuman, baik itu di dunia maupun di akhirat. Semuanya adil, Pak. Tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan, kecuali dua-duanya akan melahirkan pembalasan. Sing apik ya apik, sing ala nggih ala. Gitu. Maka Allah katakan in ahsantum ahsantum wa in asatum falaha. Kalau kamu memang berbuat baik, ya kebaikan itu untuk dirimu. Ketika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu juga kembali kepada dirimu. Sehingga apa? Kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, yo akhirnya kita juga yang merasakan. Di akhir usia tua kita merasa sengsara, itu karena di masa muda kita terlalu banyak dosa. Walaupun banyak istirahatnya bilang gitu. Maka orang yang banyak istirahat di masa tua itu karena memang banyak kerjanya di masa muda. Diwalik-walik aja. Maka kita ini mau istirahatnya yang di mana? Mau istirahat di awal apa di akhir? Iya, Pak. Kita ini mau istirahatnya di mana, Pak? Di akhir. Maka disinilah tempat kita untuk melakukan apa yang perlu untuk memayahkan diri. Karena kita sedang berusaha untuk menanam, berusaha untuk iddikhar. Iddikhar itu berarti berusaha untuk semacam menabung sebanyak-banyaknya. Maka kalau hari ini kita banyak bekerja, maka nanti di akhir kita akan banyak istirahat. Tinggal milih saja sebetulnya. Maka kalau di dunia banyak orang istirahat, tidak mau beribadah kepada Allah, maka nanti di akhirat mereka akan bersusah payah dengan apa yang mereka lakukan waktu ketika hidup di dunia. Maka mendingan istirahat di dunia apa istirahat di akhirat? Ayo. Kalau kita mau istirahat di akhirat, maka tempatnya di surga. Tetapi ya kudu rekoso. Harus sungguh-sungguh. Maka ketika Ahmad bin Hanbal ditanya oleh muridnya, guru kita ini capek melakukan amal ibadah, terus istirahatnya kapan? Kata beliau, kalau kaki kananmu sudah menginjakkan kaki di surga, itulah waktunya kamu istirahat. Jadi sebelum kita masuk ke dalam surga Allah, ya tidak kenal istirahat. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau memang sudah selesai dari satu pekerjaan, bersiap-siaplah untuk melakukan pekerjaan berikutnya. Ramadan selesai. Apa yang perlu kita selesaikan berikutnya di bulan Syawal? Kenapa, Pak? Puasa Syawal, walaupun mungkin ada yang belum kelar ya. Ada yang belum kelar. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ojo sampai kelewat Syawal, itu aja yang penting. Buh tanggal piro ae. Istirahat sebentar di bulan Dzulqa'dah. Istirahat sebentar. Nanti Dzulhijjah ngecun lagi, ngegas lagi. Napa, Pak? Idul Kurban. Itu ibadah juga. Inilah yang disebut dengan mukmin yang sesungguhnya itu tidak kenal kata istirahat. Allah kasih istirahat sebentar, setelah itu ngegas kembali. Maka inilah yang kita maknai dari kalimat Malikin Nas, karena Allah yang
memberikan aturan-aturan terhadap amal perbuatan yang dilakukan, wa yudabbiru syu'unihim, maka Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, Allah yang mengkayakan, dan Allah juga yang memberikan kefakiran. Ini yang kaya, ini yang tidak kaya, ini yang hebat, ini yang biasa, ini yang lemah, ini yang kuat. Wis Allah ciptakan semuanya, Pak. Supaya setiap mereka yang punya kekuatan dan punya kelemahan, mereka yang punya harta sama yang tidak punya harta, ben kon podo-podo bisa ambil ibrah masing-masing. Semuanya kaya, mungkin nggak? Nggak mungkin. Semuanya miskin, mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka yang kita lihat di dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin. Wis, begitu ceritanya. Kenapa? Balik kepada ayat yang Allah sampaikan, Malikin Nas, jenenge rojo. Kita sebagai hamba hanya ngikut aturan dari Sang Paduka. Kalau Allah takdirkan kita sebagai orang yang melarat, Pak, orang yang tidak punya, ya wis sabar saja. Ini berarti Allah lebih tahu tentang nasib kita di dunia. Kalau kita miskin dan kita sabar atas kemiskinan itu, tetap berusaha, tapi ternyata tidak kaya-kaya juga, karena memang kalau kata orang Jawa bilang, belungi belung kere misal. Mau gimana aja ya tetap ceritanya nggak pernah jadi orang kaya, tapi dia tetap sabar, yang menjalankan kewajibannya kepada Allah tambah kuat. Maka inilah bisa jadi perkara yang akan memudahkan menuju surga. Jenengan yang fakir moro-moro mlebu surga set gitu. Karena tidak ada banyak pertanyaan. Sementara jenengan yang banyak harta, banyak betul pertanyaannya. Ngelengok loh, bro, masih di sini. Oh iya, ini masih banyak pertanyaan. Dari LHKPN Gusti Allah Subhanahu wa taala. Laporan harta kekayaan pejabat negara gitu. Kalau di Indonesia itu kan LHKPN. Sampai orang dipanggil KPK berkali-kali itu karena tidak beres untuk mencocokkan data antara laporan dengan hasil investigasi inspektorat dari kalangan KPK misalnya. Ini kok datanya tidak cocok Ibu. Dilaporkan sekian, tapi dari penelusuran harta yang Bapak Ibu gunakan kok nggak sesuai. Takoi lagi, tanya lagi. Lah kalau jenengan atau kita yang nggak punya duit, Allah mau tanya apa? Orang kita nggak punya apa? Allah hanya bilang, Fulan, masuk. Gitu. Jenengan pernah senang nggak? Iya. Mungkin di sini memang kita tidak bisa beli apa-apa sebagaimana yang dibeli oleh orang kaya. Ya fa'aluna ma yasha'un. Mereka melakukan apa yang mereka bisa. Dengan uang yang mereka dapati, dengan apa yang Allah berikan. Tetapi justru kalau itu tidak dikelola dengan baik, hanya akan menjadi fitnah bagi mereka di akhir zaman. Makanya umpama Allah takdirkan kita menjadi orang yang pas-pasan, ya syukuri saja. Gimana? Pas pengen punya mobil ya, iso, itu pas-pasan itu. Baik, ini yang disebut dengan Malik. Jadi kata Malik itu maknanya adalah Allah yang memuliakan, Allah yang merendahkan, Allah yang meninggikan, dan Allah yang kemudian menghinakan. Itu semuanya hak Allah. Ilahin nas, yaitu apa Pak? Ilahin nas itu. Nek jenengan artikan di terjemahan Kementerian Agama itu. Apa? Tuhan manusia. Ilah itu artinya Tuhan. Apa artinya Tuhan manusia? Ma'buduhum. Zat yang disembah, alladzi la rabba lahum siwahu. Tidak ada Tuhan bagi manusia kecuali Allah. Maka kalimat ilahin nas ini sebagai penegasan dari ayat yang pertama, bahwa Allah lah yang memiliki manusia, yang merajai manusia, Tuhannya manusia. Jadi secara langsung Allah memberikan legitimasi dirinya di hadapan manusia, bahwa akulah Tuhanmu. Aku nilai Tuhan manusia, tapi ternyata kenapa kamu cari Tuhan lain? Maka kamu akan cari tempat yang sesungguhnya tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan sebagaimana yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Jami'ul Ahkam. Beliau mengatakan demikian. Wa inna ma qala malikin nas ilahin nas li anna fin nasi mulukan. Jadi kenapa Allah menyebutkan pada ayat Malikin Nas, Raja Manusia, Ilahin Nas, Tuhan Manusia? Karena di dalam diri manusia itu ada muluk. Muluk itu artinya kerajaan. Fadzakara annahu milkuhum.
maka kemudian disebutkan karena Allah lah yang memiliki mereka. Maka di dalam kehidupan manusia ada zat yang wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang menyembah Allah, maka dia sudah sampai kepada jalan yang hak. Baik, ini ada pada ayat Malikin Nas, Ilahin Nas. Baru selanjutnya apa, Pak? Min syarril waswasil khannas. Jadi setelah Allah menyampaikan tentang legitimasi dirinya, yaitu Allah adalah Tuhan manusia, Raja manusia, Tuhan yang berhak untuk disembah, yaitu hanya Allah. Baru kemudian Allah menyebutkan perlindungan dari mana. Baru kemudian disebutkan min syarril waswas. Min diartikan apa, Pak? Min dari syarri kejahatan, al-waswas keraguan. Apa yang kemudian dimaksudkan di sini? Min syarri syaitan, yaitu kejahatan syaitan, alladzi yulqi haditsas su, yang dimana ia membisikkan percakapan ataupun menghembuskan kalimat-kalimat yang buruk di dalam jiwa manusia. Nggak usah sholat, gitu. Itu was-was, Pak. Ngapain kamu sholat? Nggak usah beragama Islam. Toh semua agama sama. Agama A, B, C, D, E itu semuanya sama. Mengajarkan kebaikan. Dibuat kabur, Pak. Kebenaran yang mutlak hanya satu, yaitu Islam. Itu dibuat kabur dengan pandangan yang hawer-hawer, seraya mengatakan seluruh keyakinan sama, seluruh agama sama, mau agama apapun yang dipeluk sama, ujung-ujungnya dengan satu tujuan yang sama, yaitu pengen melebu surga. Ya kan, podo tuh? Sama gitu. Oh, ya juga gitu. Lihat, apa bedanya antara orang sholat sama nggak sholat? Sama aja. Iya ya. Gitu. Begitu orang tersebut mengiyakan terhadap was-was syaitan, yang sebetulnya lebih kepada dialog jiwa, yang dialog jiwa itu menghantarkan kepada satu pemahaman antara iya atau tidak dari was-was syaitan yang dihembuskan. Maka memohon perlindungan kepada Allah setiap saat adalah merupakan perkara yang sangat efektif dilakukan oleh seorang hamba untuk menjauhkan dari was-was syaitan yang masuk ke dalam jiwa. Jadi nanti kalau jenengan membaca surah An-Nas ini, apa makna was-was itu? Makna dari was-was ini adalah kejahatan syaitan yang dihembuskan kepada jiwa manusia untuk berbuat buruk. Itu namanya was-was. Wa yuwaswisu lil insani liyughriyahu bil isyan, yaitu membisikkan sesuatu kepada telinga manusia untuk berbuat maksiat. Misal was-was kepada ibu-ibu, udahlah Bu, lepas jilbab aja, panas. Apalagi sekarang kondisinya Asia Tenggara lagi panas, gitu. Gak usah pakai jilbab. Oh iya juga ya. Setelah dilepas jilbabnya, oh iya ya, kok semriwing gitu. Begitu ibu menanggalkan jilbabnya, ketika keluar dari rumah, semua orang bisa melihat, berarti was-was syaitan sudah masuk dan berhasil memperdaya ibu tersebut. Ini yang namanya was-was, Pak. Adzan mana itu, Pak? Sudan. Kalau Indonesia berarti masih lama ya? Oh lama. Ini waktu Sudan. Oh baik, masih lama berarti. Baik, jadi yang dimaksudkan min syarril waswasi adalah dari kejahatan setan al-khannas. Apa Pak al-khannas itu, Pak? Yang lari tunggang langgang, itu namanya khannas. Yang dimana setan itu bersembunyi, wa yata'akhkhar idza dzakarul 'abdu rabbahu. Ketika seorang hamba mengingat Tuhannya, maka setan itu akan pergi meninggalkan dirinya. Ini sebentar lagi, Pak. Ya, artinya ketika azan dikumandangkan, setan akan lari. Nah, itu maksud saya. Nanti begitu azan sudah selesai, setan datang lagi, ganggu orang wudu, ya, ganggu jamaah supaya asik ngobrol gitu. Nanti sampai sholatnya terlambat gara-gara
ngobrol gara-gara main HP. Nanti begitu komat lari lagi. Selesai komat datang lagi gangguin jenengan. Itu yang disebut dengan khannas. Baik, ini kita cut sampai di sini dulu Pak nggih. Ya, sampai pada ayat alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan 2 ayat ini bisa tuntaskan di pertemuan yang akan datang. Baik, mohon maaf bila ada kekeliruan dan kekhilafan. Untuk menyempurnakan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.